Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Wafik Aziza dari PBI 1. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam dari masa Rasulullah SAW sampai ke masa dinasti Abbasiyah. Jadi, sebagaimana yang kita tahu, keadaan bangsa Arab pada saat sebelum adanya Islam itu sangat dekat atau sangat lekat dengan yang namanya tuh kegiatan-kegiatan musyrik. Nah, salah satu contohnya itu seperti menyembah berhala. Nah, sedangkan untuk agama-agama yang dianut oleh bangsa atau masyarakat Arab pada saat itu adalah seperti Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Nah, jadi penyebaran Islam yang dilakukan oleh Rasulullah itu pertama kali dilakukan oleh beliau pada saat turun wahyu kedua, yaitu pada Quran surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Nah, dakwah yang pertama kali dilakukan oleh beliau itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu dilakukan atau disebarkan ke orang-orang terdekat beliau. Salah satunya seperti istri beliau yaitu Khadijah dan keponakan beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu mulailah disebarkan ke beberapa tokoh Quraisy seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan lain-lainnya. Nah, setelah 3 tahun menjalani dakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya di tahun keempat Nabi SAW pun menjalankan dakwah secara terang-terangan. Nah, pada awalnya hal ini sangatlah tidak mudah bagi Rasulullah karena kaum Quraisy sangat menolak ajaran yang dibawa atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, salah satu contohnya itu seperti para pembuat patung pada zaman itu menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu karena mereka menganggap bahwa ajaran ini akan membuat usaha mereka itu menjadi bangkrut, karena ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah itu melarang penduduk di kota Makkah itu untuk menyembah berhala. Nah, lalu contoh lainnya itu seperti tokoh-tokoh penguasa itu juga khawatir apabila Nabi SAW ini akan merebut kekuasaan mereka. Nah, lalu pada tahun ke-10 kenabian beliau, Nabi Muhammad SAW ini ditinggalkan oleh 2 orang terkasih beliau, yaitu paman beliau dan istri beliau. Nah, hal tersebut ini membuat kaum kafir Quraisy ini semakin semena-mena terhadap Rasulullah karena Abu Thalib ini termasuk salah satu tokoh yang berpengaruh di Mekah pada zaman itu. Nah, jadi kaum Quraisy ini menganggap bahwa tidak akan ada lagi yang menjadi tempat perlindungan untuk Rasulullah. Sehingga pada suatu hari Rasulullah pun memutuskan untuk melakukan hijrah ke Madinah. Nah, tujuan dari melakukan hijrah ini adalah untuk menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Nah, sesampainya di Madinah, ternyata reaksi yang ditunjukkan oleh penduduk Madinah ini sangat bertolak belakang dengan reaksi yang ditunjukkan oleh penduduk Mekah. Diriwayatkan di suatu cerita bahkan orang-orang atau penduduk-penduduk Madinah ini sampai berebutan untuk mengajak Rasulullah untuk menginap di rumah mereka masing-masing. Nah, ciri-ciri dari periode Madinah ini adalah lebih mengenai pengajaran ke sosial dan politik yang berlandaskan agama Islam. Nah, langkah awal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu dalam menjalankan dakwahnya di Madinah itu dengan cara membangun atau mendirikan masjid-masjid, mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, dan mengadakan perjanjian antara kaum Muslim dan kaum non-Muslim. Nah, dan pada saat di periode Madinah ini juga terdapat beberapa kejadian-kejadian penting seperti perjanjian Hudaybiyah, dan peristiwa Fatu Makkah. Nah, lalu peninggalan Rasulullah SAW, kepemimpinan beliau itu dilanjutkan oleh sahabat-sahabat beliau atau lebih dikenal dengan istilah Khulafaur Rasyidin. Nah, orang yang pertama yang menggantikan jabatan beliau itu adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah selama 2 tahun. Pemerintahan Abu Bakar ini mencapai beberapa kemajuan di beberapa bidang seperti perbaikan sosial kemasyarakatan, perluasan dan pengembangan wilayah Islam, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, dan juga mensejahterakan umat. Lalu setelah Abu Bakar As-Siddiq turun dari jabatannya, ia digantikan dengan Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar ini menjadi khalifah itu selama 10 tahun 6 bulan. Nah, masa pemerintahan beliau ini menjadi masa pemerintahan yang termasuk yang paling sibuk dan paling menentukan peradaban Islam selanjutnya. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar ini, beliau itu banyak mengambil alih kekuasaan di beberapa wilayah. Nah, salah satunya itu mengambil alih wilayah Mesopotamia dan sebagian Persia. Khalifah Umar ini juga banyak melakukan reformasi secara administratif dan mengontrol kebijakan publik, termasuk dalam membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Nah, setelah Khalifah Umar bin Khattab turun dari jabatannya, ia pun digantikan dengan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini, ia banyak melakukan berbagai ekspedisi untuk mendapatkan wilayah baru. Nah, kemajuan lainnya itu seperti pembukuan Al-Quran, penyatuan Qiraat Quraisy, ekspansi wilayah Islam, dan perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, khalifah selanjutnya itu adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini memerintah selama 6 tahun, di mana pada masa pemerintahannya banyak terjadi pergolakan antara masyarakat dan pemerintah. Nah, namun di samping itu semua, pemerintahan Ali ini juga memiliki beberapa prestasi seperti ia berhasil memajukan bidang ilmu bahasa. Beliau juga berhasil dalam membenahi keuangan negara dan juga mengganti pejabat yang kurang konsisten, yaitu pejabat yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Nah, pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini juga sekaligus menjadi masa atau akhir dari masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nah, pada saat itu terjadi peristiwa Takhim pada perang Siffin. Nah, perang ini tuh dimaksudkan untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sebenarnya peperangan ini tuh sudah hampir dimenangkan oleh Khalifah Ali. Namun pada akhirnya Ali ini terperdaya oleh taktik dan siasat dari Muawiyah. Nah, sehingga kekalahan Ali ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk mengangkat dirinya sendiri menjadi khalifah sekaligus menjadi raja. Nah, setelahnya Muawiyah pun mendirikan dinasti Umayyah. Nah, pada saat dinasti Umayyah ini berkuasa, banyak sekali kemajuan yang dicapai, baik dalam bidang politik maupun keilmuan. Nah, ekspansi pun dilakukan secara besar-besaran. Nah, namun kejayaan dinasti Umayyah ini mulai sirna semenjak munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas dengan pemerintahan dinasti Umayyah. Faktor lainnya itu juga terdapat dari sikap bermewah-mewahan sebagian keluarga di lingkungan khalifah yang membuat ekonomi pada saat itu menjadi sulit, dan yang ditandai sebagai akhir dari pemerintahan dinasti Umayyah ini adalah terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah. Nah, setelah berhasil merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah, Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas pun mendirikan dinasti Abbasiyah. Dinasti ini menjadi dinasti yang paling lama berdiri atau paling lama memerintah sepanjang sejarah berdirinya agama Islam. Nah, dinasti Umayyah ini dipimpin oleh
pemimpin-pemimpin yang hebat, di mana ilmu pengetahuan pada masa itu berkembang dengan baik. Banyak terdapat ilmuwan-ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi. Nah, dan juga wilayah kekuasaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini juga tersebar semakin luas. Kekuatan militer mereka juga terkenal kuat. Namun, tak selamanya yang berjaya itu akan selalu berjaya. Pada akhirnya, dinasti Abbasiyah ini mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti luasnya daerah kekuasaan Abbasiyah yang pemerintah mereka sendiri itu tidak dapat menanganinya. Lalu terdapat juga kemerosotan dalam bidang ekonomi, bahkan banyak terjadi perang antar bangsa. Nah, jadi itulah tadi penjelasan dari saya mengenai sejarah peradaban Islam dari masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dan dinasti Abbasiyah. Saya mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dalam penjelasan saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.